Saudara-saudara, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nanang. Pada saat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Bacaan yang akan menjadi dasar perenungan pada hari ini terambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Kalau kita mengikuti ibadah sesuai dengan bacaan leksionari minggu yang lalu, ini merupakan bacaan pertama. Bacaan pertama minggu lalu yaitu Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Baiklah, sebelum kita membahas firman Tuhan, merenungkannya, tentu mengkaitkannya nanti dengan konteks kehidupan kita, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa seringnya kami menggunakan kata melayani Tuhan. Namun ketika kami berhadapan dengan masalah, dengan kesulitan, maka seringkali kami juga mengeluh, mempertanyakan, bahkan mungkin juga menyesali kenapa harus melayani, kenapa harus sibuk di gereja, kenapa harus memikirkan ini dan itu. Pada saat ini kami akan belajar dari hamba-Mu Yeremia yang juga mengalami pergumulan yang sama. Pergumulan yang berat ketika terus berjalan bersama dengan Tuhan, ketika menjalankan tugas untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat yang tegar tengkuk itu. Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam segala kelemahan, kekurangannya, sehingga ketika Ia menguraikan firman-Mu, itu semua seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya akan membacakan bagian dari kitab Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yeremia pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 13 begini. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia. Kita mau mengadukan Dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh.
dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Sampai di sana, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan terus belajar. Bukan hanya belajar supaya kita paham dan tahu dengan akal budi pikiran kita, itu perlu. Tetapi yang lebih perlu adalah bahwa kita menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena dengan demikianlah kita disebut dengan orang yang berbahagia. Jadi ada tujuan pembelajaran kita pada saat ini ketika membahas tema tetap setia melayani Tuhan. Yang pertama, mengetahui bahwa dalam melayani Tuhan seringkali mengalami pergumulan yang sulit, yang tidak mudah. Lalu sesudah mengetahui, terus untuk apa? Seharusnya sesudah mengetahui, kita juga mampu mengatasi setiap persoalan, pergumulan, kesulitan, penderitaan dalam melayani itu. Ya, hari ini kita belajar dari pergumulan seorang nabi Tuhan, seorang yang disebut Yeremia. Nama itu artinya YHWH. Orang Yahudi nggak bisa langsung ngomong YHWH. Adonai, YHWH telah menunjuk Yeremia. Berarti Tuhan Allah sendiri yang telah menunjuk Yeremia ini, orang ini. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kebenaran. Kepada siapa menyatakan kebenaran itu? Ya tentu Yeremia dulu kepada bangsanya, kepada teman-temannya, kepada orang-orang, kepada umat Tuhan pada zamannya. Bagaimana konteks zamannya pada saat itu? Banyak para ahli mengatakan bahwa Yeremia ini berkarya, bernubuat sekitar tahun 600-an. Ya, lahir 650 sebelum Kristus lahir. Lalu berkarya kurang lebih 40 tahunan. Cukup lama. Cukup lama Yeremia menyuarakan suara Tuhan. Bagaimana keadaan situasi bangsa atau umat Allah pada zaman itu? Pada zaman itu menjelang pembuangan ke Babel. Jadi Babilonia itu mulai muncul sebagai negara yang akan mendominasi nantinya wilayah Timur Tengah. Lalu ada Mesir yang juga ingin menancapkan pengaruhnya. Ada Persia, ada Asyur di sana. Seperti zaman sekarang, zaman dulu juga mereka, negara-negara ini berebut pengaruh, berebut kuasa. Nah saudara-saudara, dalam konteks zaman Yeremia, Yeremia dipanggil oleh Tuhan
untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, utamanya mengingatkan, menegur bangsanya dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Cara hidup yang bagaimana? Ada banyak hal yang Allah tidak suka, yang Tuhan tidak suka pada umat itu. Mereka terbiasa menerima pengaruh lain dari luar, utamanya menyembah berhala. Lalu raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang yang berkuasa bukan mengayomi, bukan membimbing rakyatnya, mensejahterakannya. Alih-alih itu yang dilakukan, mereka menggunakan kesempatan untuk menekan, untuk menindas orang-orang yang lemah, orang-orang yang justru seharusnya dibela, yang nanti oleh Tuhan Yesus dikatakan seperti domba tidak punya gembala. Gembalanya mengembalakan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri, menindas yang lemah. Disinilah Tuhan tidak suka. Walaupun mungkin mereka masih ada yang beribadah, namun ibadah itu hanya sekedar formalitas, jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Sang nabi ditunjuk, Yeremia ini, untuk mengingatkan bangsanya. Kalau kita lihat dan kita baca, ada begitu banyak sekali suara sang nabi ini adalah suara penghukuman. Ya memang itu tugasnya nabi, memberikan peringatan. Tetapi bukan hanya itu, bukan hanya semacam ancaman nanti Tuhan akan menghukum, bukan itu. Tidak berhenti di situ, tetapi juga bagaimana bangsa itu diingatkan untuk bertobat, dan ada juga berita pengampunan, berita pelepasan dari Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menyuarakan suara kenabiannya ini, menyuarakan supaya raja, supaya pemimpin tidak menindas, supaya kembali kepada jalan Tuhan, supaya beribadah dengan baik, sementara orang-orangnya sedang asik melakukan itu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan Yeremia. Bukan menyambutnya dengan sukacita, tetapi mereka merancangkan hal-hal yang buruk. Bukan berterima kasih kepada sang hamba Tuhan yang mengingatkan supaya bangsa itu selamat, tetapi justru mereka merancangkan rancangan kecelakaan untuk Yeremia ini. Beberapa kali Yeremia mengalami tindakan-tindakan kekerasan, bukan hanya verbal, tetapi beberapa kali juga ia nyaris mati dibunuh oleh utusan raja yang tidak menyukai tegurannya. Pada saat itu Yeremia menyerukan supaya bangsanya ya sudah tunduk saja kepada Babel. Lalu kemudian Yeremia mengingatkan bahwa dengan demikian itu mereka justru memenuhi setiap apa yang Tuhan inginkan, karena dengan mereka tunduk kepada Babel itu merupakan juga bagian dari hukuman Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan seorang Israel, seorang umat Tuhan, utusan Tuhan, menyuruhkan supaya jangan melawan Babel, tetapi menyerahkan diri. Lalu orang bertanya, di mana semangat nasionalisme kamu? Dan ini juga dipakai oleh penguasa untuk memprovokasi
Wah, ini pengkhianat. Pengkhianat yang menyuruh untuk kita menyerah. Nah, kita bisa bayangkan dalam konteks seperti itulah sang Nabi Yeremia ini betul-betul mengalami tekanan. Nah, dalam tekanan yang terjadi seperti inilah, malah Alkitab kita diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini, keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Saudara, mungkin ada orang yang bertanya, misalnya seorang pendeta yang sudah sekian lama melayani, lalu kemudian dengan berbagai cara ia menegur, ia mengajar, lalu tiba saatnya ia mengalami penat, mengalami kelelahan, mengalami pergumulan, dan kemudian berkeluh kesah. Nah, ini menjadi sesuatu yang barangkali buat umat, loh, kok pendeta bisa berkeluh kesah? Kok pendeta mengeluh? Saudara-saudara, Alkitab mencatat, jangankan pendeta, jangankan orang biasa, Nabi juga mengalami keluh kesah, pergumulan. Anda ketika melayani pun mungkin bisa jadi mengalami keluh kesah, mengalami kejenuhan oleh karena tekanan-tekanan yang begitu berat. Pertanyaannya yang seringkali timbul dan menggoda kita, bolehkah kita mengeluh, berkeluh kesah kepada Tuhan, meratapi kehidupan kita? Orang seringkali langsung memvonis, nggak boleh dong. Di mana kepercayaanmu? Di mana keyakinanmu bahwa Tuhan itu menolong, memperhatikanmu sebagai hambanya? Nggak begitu ternyata. Kalau kita belajar dari Alkitab, tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, tokoh-tokoh yang diutus oleh Tuhan justru mengalami juga banyak kejenuhan, banyak keluh kesah. Elia pernah mengeluh, mungkin juga Musa. Lalu hari ini kita melihat Yeremia sama seperti itu. Jadi jangan khawatir. Kalau Anda pada saat ini mengalami tekanan dan kemudian berkeluh kesah, itu adalah hal yang manusiawi, hal yang wajar, hal yang harus kita tangani, kita atasi. Coba kita lihat tadi ya ayat-ayat yang kita baca. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Bahasanya ini sangat menusuk gitu ya. Seolah-olah panggilan Tuhan itu membujuk-bujuk dia gitu ya. Memanggil dia untuk dibujuk, dan ketika ia mau untuk melakukan tugasnya ternyata kok begini. Kadang-kadang di kita juga sama ketika pemanggilan jemaat, pemanggilan menjadi penatua, pemanggilan untuk menjadi aktivis, banyak cara barangkali termasuk membujuk-bujuk. Oh nggak apa-apa, tugasnya mudah, gampang, nanti akan dibantu dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang terjadi sesudah itu, oke lah saya mau. Sesudah mau, lalu kemudian kita mengalami tekanan. Kok nampaknya nggak semudah ya yang dulu dijanjikan, yang dulu diiming-iming bahwa melayani Tuhan itu mudah, bahwa melayani Tuhan itu menyenangkan. Nyatanya kok begini. Nah, lalu kemudian kita mengalami depresi, mengalami tekanan. Saudara-saudara, Nabi mengeluhkan ini kepada Tuhan. Ya, dia menggugat seolah-olah kepada Tuhan yang memanggilnya, kok begini. Saudara-saudara, apa yang kemudian diceritakan selanjutnya oleh Yeremia? Utamanya tekanan yang dihadapinya adalah aku telah menjadi bahan tertawaan sepanjang hari. Orang-orang mengolok-ngolok aku.
Orang-orang mengejek aku, barangkali seperti itu. Nah, disinilah sebetulnya tekanan yang paling berat dalam kehidupan kita adalah diolok-olok, dihina, mungkin diejek, ya, dilecehkan. Nah, melayani Tuhan punya resiko seperti ini. Anda ketika melayani dengan sungguh-sungguh juga bisa mengalami ini. Bisa diolok-olok, bisa difitnah, bisa disangkakan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Nabi Yeremia nampaknya gerah dengan ini. Saya yakin Anda dan saya juga gerah kalau mengalami hal-hal yang seperti ini. Bahkan dikatakan setiap kali aku berbicara, terpaksa berteriak, kelaliman, aniaya. Ini tekanan yang betul-betul berat buat dia. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah, telah menjadi cemoohan bagiku. Pernah enggak Bapak Ibu kita membicarakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian malah diledek, malah ditertawakan, dicemoohkan, malah kemudian ucapan kita itu dibalikkan untuk menembak kita, untuk menjatuhkan kita. Rasanya itu yang dialami oleh sang nabi ini. Tidak mudah. Lalu selanjutnya sang nabi mau mengatakan, ya sudah kalau begitu aku bungkam saja. Aku berhenti saja untuk melayani Tuhan. Buat apa berlelah-lelah kalau tahu akhirnya banyak ejekan, cemoohan, tekanan, depresi. Katanya melayani Tuhan menyenangkan. Tapi ternyata kok begini? Buat apa cari masalah, cari susah? Nah, ketika Yeremia bergumul seperti itu, lalu dia menceritakan bagaimana proses pergumulannya. Ketika aku tidak mau mengingat dia, mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan lagi firman-Nya demi namanya, maka apa yang terjadi? Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Saudara-saudara, ini adalah kekuatan roh Tuhan yang tidak bisa kita akan melawan, menolaknya. Ada sesuatu yang ada di dalam diri kita yang terus seperti api menyala-nyala membakar kita. Untuk mau tidak mau, kita akan tetap menyuarakan kebenaran itu. Yeremia akan tetap menyatakan kebenaran itu walaupun ancaman maut, kematian yang dihadapinya. Nah, disitulah. Dan bahkan dia mengatakan, ya, dalam ayat selanjutnya, dia terkurung dalam tulangku itu, seperti nyala apinya itu. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ingat, ketika Tuhan mengutus kita, kita tidak akan mampu juga untuk menahan. Oh tidak Tuhan. Tapi Tuhan kemudian akan terus menyuarakan dalam diri kita, seperti api yang menyala-nyala. Disitulah juga sebenarnya bahwa Tuhan sedang memberikan spirit, memberikan kemampuan seperti api yang menyala-nyala itu. Sehingga pada dasarnya ketika kita terus bisa melanjutkan pelayanan ini, itu bukan kekuatan kita semata, tetapi ada roh Tuhan di dalam diri kita yang terus menyalakan itu, menyuarakan itu. Ini yang dialami oleh sang nabi. Lalu ayat 10 dikatakan, aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ada begitu banyak ancaman-ancaman yang akan dialami oleh sang nabi ini. Tetapi yang menarik, dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Disitulah kekuatan orang percaya, hamba Tuhan. Saudara-saudara, ini perkataan Yeremia
menjadi menarik di tengah kelesuan, ketidakberdayaan, memilih untuk mundur oleh karena tekanan-tekanan yang ada. Ia mengalami kekuatan yang baru dalam dirinya, seperti ada nyala api. Dan kekuatan baru itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan itu yang akan memampukannya. Dia akan berdiri seperti seorang pahlawan. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, bahwa kita diperhadapkan kepada kesulitan, iya. Tetapi sama seperti Yeremia, bahwa Tuhan melampaui kesulitan yang harus kita hadapi. Yes, disitulah Dia akan menyertai, menolong kita untuk menghadapi berbagai macam hal. Jadi kalau ditarik dari awal tadi, boleh nggak pelayan Tuhan mengeluh? Boleh nggak berkeluh kesah? Saya katakan boleh. Tapi jangan berhenti di situ. Pergumulan ini dibawa bersama-sama dengan Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Berkomunikasi, membangun relasi. Disitulah Anda dan saya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Semangat yang baru untuk menghadapi berbagai tantangan. Sehingga pada akhirnya nanti sama seperti Yeremia, kita akan boleh mengatakan, tetapi Dia membuat aku seperti pahlawan. Pahlawan yang gagah perkasa, yang bisa mengatasi berbagai kesulitan. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Jangan kemudian kita gampang mengeluh. Bangkitlah. Jadilah seperti pahlawan. Bukan karena kita yang gagah perkasa, karena kita menerima kuasa roh Tuhan itu. Jadi kalau tadi dikatakan tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui bahwa melayani Tuhan seringkali mengalami masalah, iya. Tapi ada solusinya. Bagaimana mengatasinya? Itu tujuan kita yang kedua dalam pembelajaran ini. Bagaimana mengatasinya adalah ngobrol bersama dengan Tuhan. Jalin komunikasi dengan baik. Lakukanlah, kalau Anda berkeluh kesah jangan pada orang lain. Pertama-tama harus kepada Tuhan. Bicara, karena Dia yang mengutus Anda dan saya. Kalau Anda berbicara berkeluh kesah kepada orang lain, datang si A berkeluh kesah. Berjumpa dengan si B, ngomongin kesulitan. Lalu kemudian bertemu dengan orang lain, kesulitan lagi. Lama-lama Anda akan dijauhi. Kenapa? Bosan bicara dengan orang yang terus-menerus mengeluh. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan, itu cara yang terbaik. Lalu kemudian lakukanlah relasi yang baik dengan Tuhan. Dan rasakanlah bahwa Tuhan itu sedang masuk dalam diri kita. Rohnya yang kudus itulah yang akan menguatkan kita. Bagaikan nyala api itu yang menusuk masuk ke dalam tulang-tulang kita. Dan disitulah kita akan kembali bersemangat untuk melayani Tuhan. Baiklah, tingkat kesulitan saya dan Anda pasti berbeda. Cara Tuhan menolong saya dengan menolong Anda pun berbeda. Tapi yang sama adalah bahwa Roh Kudusnya pasti menguatkan, memampukan kita untuk terus semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan menolong, memberkati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau dulu Engkau telah menguatkan kembali Yeremia untuk meneruskan tugas, untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah bangsanya. Biarlah kami juga dalam konteks hidup kami dapat menyuarakan kebenaran, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan biarlah hambatan-hambatan yang kami hadapi, boleh kami hadapi karena Tuhan memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini di rumah kami masing-masing yang sedang bergumul dengan masalah kami. Atau bahkan sedang pada saat ini untuk memutuskan tidak melayani. Tuhan tolong kuatkan kembali.
Bapa, apapun pergumulan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu tetap menolong menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.